Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak I. Alhamdulillah, Pak Piki. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Piki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sama-sama sehat ya. Alhamdulillah ya, Pak. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri buat Pak Piki ya. Iya. Saya sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses kucing ya Pak Piki dengan kucing nanti ya. Iya, Pak. Jadi saya akan nanti menilai kegiatan Pak Piki Ya. dalam observasi kucing. Ya. Kemudian harapannya dalam kegiatan kucing nanti tentu saja harus ada kemitraan Pak, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Iya. Kemudian Bapak juga harus bisa menerapkan ya kompetensi inti dari kucing, diantaranya kan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Iya. Dan tentu saja menggunakan teknik rasa. Iya. Seperti kita ketahui, alurnya kan alur tirta, Pak. Betul. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Pak ya. Kemudian nanti kira-kira kompetensi kucing yang mana yang nanti Pak Piki terapkan dalam kegiatan kucing nanti Pak? Untuk kucing kali ini saya akan mencoba menerapkan kompetensi, diantaranya itu pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, tentu saja dengan menggunakan teknik rasa Pak ya. Betul. Iya, betul. Kemudian bagian kompetensi yang spesifiknya yang akan dikembangkan kira-kira pilihan Pak Piki seperti apa? Nah, untuk yang secara spesifik ada 2 poin, Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Bagus ya. Dan kira-kira nanti indikator keberhasilannya seperti apa nih yang nanti akan ingin diraih oleh Pak Piki gimana? Jadi indikator yang saya tetapkan itu nanti ketika saya melakukan kucing beserta dengan kucing, saya harapkan kucing itu dapat menemukan solusi dan dari masalah yang dia ingin ajukan gitu. Oh iya. Ya, Seperti itu. jadi selamat ya Pak Piki nanti Ya. selamat berkucing ria Ya, boleh. dengan kuci ya. Terima kasih, silahkan lanjutkan. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya Oke. dalam pasca kucing. Siap, Terima Pak. kasih. Maka lanjutkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paki, gimana Pak Paki? Alhamdulillah Pak, Iya, baik. baik. Bapak punten ini, saya minta waktu Bapak untuk ada hal yang ingin saya bicarakan. Oh gitu, boleh Pak Paki, gimana? Ada masalah apa yang ingin disampaikan? Jadi gini Pak, terkait permasalahan siswa di kelas saya, Oke. ada salah satu siswa yang kurang meningkatkan rasa kedisiplinan Oh. yang ia miliki Pak. Oh gitu. Kedisiplinan. Seperti apa sih Pak? Maksudnya anak itu tidak disiplinnya tuh bagaimana gitu Pak? Lebih Iya, Pak. spesifiknya gitu. Oke Bapak. Jadi siswa ini kurang disiplin karena ia sering sekali membuat onar di kelasnya. Oke. Terus sering juga terlambat, bahkan sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan Pak. Oh, berarti untuk pertemuan hari ini Pak Faki bertemu dengan saya ingin membicarakan terkait masalah peserta didik yang kurang disiplin. Betul Pak ya? Betul, betul. Nah, Pak Faki, yang Pak Faki harapkan ketika obrolan ini gitu, pada intinya apa yang diinginkan oleh Pak Faki gitu. Oke, saya inginkan Pak untuk siswa ini dia mampu menerapkan rasa disiplin kembali. Oke. Terus bisa mematuhi peraturan yang ada di Betul. sekolah dan di kelas juga, tertib sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah Betul. kita pernah buat. Oke. Terus bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif lagi Pak. Baik. Nah itu sejauh ini Pak Faki sudah melakukan apa saja terkait untuk mendisiplinkan peserta didik tersebut Pak Faki? Oke Bapak, saya pernah memberikan bimbingan Pak, kemudian bimbingan dan motivasi dan meyakinkan agar siswa itu mampu bangkit dan menumbuhkan rasa kesadaran dirinya tentang kedisiplinannya Pak. Seperti itu Pak. Berarti kan sudah ada usaha ya dari Pak Faki yang sudah lakukan, sudah ada usaha. Namun hasilnya ini gimana Pak Faki? Kayaknya Nah untuk hasilnya sejauh ini anak tuh masih sering
Tidak berangkat Pak. Oh, masih belum signifikan ya Pak ya? Belum Pak. Oke. Saya rasa di sini Pak Fakih sudah melibatkan siapa aja Pak Fakih untuk menangani kasusnya terutama pada anak tersebut. Oke Pak, saya sudah melibatkan teman saya sendiri Pak, rekan sejawat, wali kelas dan juga guru mapel beserta kesiswaan Pak, karena Iya. kita tentang kedisiplinan Betul. ya Pak ya. Betul. Jadi saya berkolaborasi dengan beliau-beliau. Nah Pak Fakih, kan sekolah itu kan banyak yang terlibat ya Pak Fakih ya. Selain guru juga, kira-kira ada lagi nggak sih coba yang harus terlibat nih tentang di sekolah itu kan gurunya dan anaknya juga, ada lagi nggak kira-kira yang mesti Pak Fakih libatkan gitu? Oke, mungkin langkah ke depan yang saya akan libatkan tuh Pak, pemanggilan orang tua Nah, atau itu walinya dia. ya Pak ya. Iya betul. Terus mungkin bisa didiskusikan lebih dalam lagi Oke. terkait kedisiplinan ini dan terutama anak tersebut Pak dengan kepala sekolah kurang lebih seperti itu Pak. Nah itu Pak Fakih yang maksud saya. Berarti kan Pak Fakih juga alhamdulillah sudah menemukan sebuah rencana gitu ya. Selain kita kaitkan dengan guru-guru juga berupaya untuk memanggil orang tua terhadap anak yang kurang disiplin tadi. Ya Pak Fakih ya. Nah untuk kedepannya Pak Fakih, apa yang Pak Fakih inginkan gitu ya, maksudnya target komitmen Pak Fakih terkait disiplin anak ini Pak Fakih. Untuk rencana yang Pak Fakih terapkan ini gimana komitmen ini? Oh, mungkin yang akan saya terapkan Pak mulai dari minggu ini ya Pak ya. Oke. Karena saya akan mulai mengenal dekat lagi Oke. siswa tersebut dan mungkin lebih mengarahkan siswa tersebut agar siap kembali untuk memunculkan rasa kedisiplinan yang ia miliki Pak. Seperti itu. Bagus Pak Fakih sudah memiliki rencana dan semoga nanti ketika pemanggilan orang tua semuanya sudah Pak Fakih lakukan. Mudah-mudahan anak tersebut bisa menghasilkan perubahan yang ke arah yang lebih baik Pak Fakih ya. Siap Pak. Selalu minggu ini kita akan lihat perkembangan seperti apa, nanti kita akan mengevaluasi lagi hasilnya akan seperti apa. Begitu, Baik Pak. Gimana Pak Fakih? Apakah sudah sudah ketemu masalah dari permasalahan Pak Fakih tadi? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching dengan Bapak, saya sangat terarah jadinya Pak untuk masalah kedisiplinan siswa saya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya sama-sama Pak Fakih, berarti ya kita sama-sama lihat ya pasti ya. Silakan Pak Fakih boleh kembali. Terima kasih Pak. Iya Pak Fakih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Fikih ya, Iya, Pak. kegiatan coachingnya sudah selesai. Betul. Dari tadi kegiatan coaching yang dilakukan, bagaimana hasilnya Pak Fikih? Alhamdulillah Pak, dari coaching yang saya lakukan tadi, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti kehadiran penuh, terusnya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, alhamdulillah sudah terlaksana semua. Tentunya selama coaching tadi alur tirta juga saya sudah mencoba untuk menerapkan dan ya alhamdulillah coaching bisa berjalan dengan baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Setelah saya melakukan observasi penilaian tadi apa yang dilakukan oleh Pak Fikih dengan Kuci ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Mangga Pak, iya, siap. Jadi pertanyaannya tadi kegiatan coaching yang pertama, apa yang Bapak dapatkan selama coaching dan kemudian nanti indikator yang ingin dicapainya seperti apa Pak ya, seperti itu. Mangga, Pak. Tadi ya itu tadi Pak, pas saya melakukan coaching itu kan alur tirta kan sudah berjalan. Nanti ya kedepannya saya ingin lebih memfokuskan alur tirta itu agar nanti obrolan itu tidak terlalu berkembang jauh kemana-mana Pak. Jadi lebih menajamkan alur tirta yang ingin saya capai itu. Gitu Pak. Iya, dan menemukan masalahnya ya Pak. Iya, dan menemukan masalah. Iya, terima kasih Pak Fikih ya. Baik Pak. Jadi yang Bapak lakukan sudah berhasil Pak. Proses coachingnya memang berjalan ya. Tadi disampaikan alur tirtanya memang ditempuh ya. Iya. Dengan ya yang saya amati juga dan yang saya catat, kompetensi Bapak yang ingin dikembangkan tentu saja adalah mendengarkan aktif tadi Pak Betul. ya. Mendengarkan aktif sudah ada, kemudian fokusnya juga sudah ada, kemudian mendengarkan permasalahan dari coach sudah juga ada, pertanyaan bobot tadi sudah disampaikan. Iya. Ya, jadi
jelas. Kemudian kegiatan itu menurut saya sudah berhasil, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kegiatan coaching memang berjalan sesuai dengan alur tirta, Pak. Iya. Dan Bapak sudah menerangkan tujuan dari coaching tersebut. Tadi Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat aksi apa tindakan Betul. atau solusi yang Iya. dilakukan oleh coaching, Pak. Dan Bapak sudah juga sudah menggali dari coaching rencananya, tindakannya, kemudian waktunya dan lain Iya. sebagainya. Berarti kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Fikri sudah berjalan dengan baik. Dan dari hasil penelaahan apa yang saya lihat tadi, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Fikri kembangkan untuk berikutnya seperti apa, Pak? Itu kompetensi tadi kan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh sudah muncul ya Pak ya. Paling yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan alur, Pak. Saya coba akan lebih menajamkan alur Iya, kita betul, itu, Pak. Pak. Iya. Biar lebih terarah obrolannya. Betul. Iya, bagus sekali Pak Fikri. Siap. Memang sudah diterapkan, Siap. jadi akhirnya solusi dan aksinya memang sudah ada, Pak. Jadi memang luar biasa sekali, Bu. Semoga Bapak apa yang dilakukan oleh Bapak, kemudian barangkali ada coaching berikutnya bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang lainnya, Pak. Amin amin insyaallah. Dan terima kasih untuk waktunya, Iya. Pak Fikri. Sama, Pak. Terima kasih. Semoga sukses terus ya Amin. ke depannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fakih. Bagaimana kabarnya Pak Fakih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Fakih, nanti Bapak kali ini akan mengadakan proses coachingnya Pak ya dengan Pak Faik ya. Betul Pak. Nah gini Pak, sebelum proses percakapan coaching antara Pak Fakih dengan Pak Ik, ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Mangga Pak, silakan. Jadi begini, nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching, Pak. Yaitu apakah percakapan Bapak sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian apakah sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching apa belum? Dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban coaching. Dan jangan sampai lupa Pak, percakapan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, ada lagi yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, mangga Pak. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Fakih kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan di proses coaching ini yaitu tentang kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Berarti ada 3 Pak ya? Iya Pak. Nah, di antara ketiga itu Pak, kompetensi yang spesifiknya terkait apa Pak yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Yang saya kembangkan nanti ada 2 Pak, yaitu satu mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Nah, setelah melakukan proses coaching ini tentu kan ada sebuah indikator Ya Pak. ketercapaian coaching ini. Nah, indikator seperti apa yang Bapak ingin harapkan dari coaching nanti yang Bapak akan lakukan? Untuk indikator ketercapaian saya ya Pak ya, untuk coaching ini saya ingin mendapatkan solusi saya sendiri dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita akan mulai untuk mengobservasi dan kemudian saya akan coba juga menilainya. Nanti setelah observasi kita akan bertemu lagi Pak ya. Baik Pak. Baik, semoga nanti lancar. Terima kasih, mangga Pak. Kita langsung ke kucingnya. Ya. Waalaikumsalam Pak I. Bagaimana Pak? Iya, selamat siang Pak Fakih ya. Semoga kita sehat selalu Pak. Saya tuh dari tadi mencari Pak Fakih.
ke ruang guru tidak ada apa-apa itu. Terus ke kantin ternyata ketemunya di koperasi Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Saya yang butuh Pak, jadi saya mencari Bapak. Begini Pak ya, saya tuh sedang galau gundah gulana Pak. Saya ingin ngobrol, barangkali dengan obrolan ini saya dan Bapak sharing Pak untuk mendapatkan solusi untuk saya. Mangga, Karena Pak. saya mendapatkan masalah lah yang ingin saya curhat, kemudian kalau bisa sharing nanti ada titik temu gitu Pak. Jadi saya mencari Bapak ini dari tadi gitu. Iya. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya mungkin sedikit sibuk ya Pak ya. Sebelumnya kan Bapak kan sudah hubungin saya melalui WA ya Pak ya. Mungkin ya waktunya alhamdulillah sekarang ya Pak. Mangga Pak. Apa yang perlu kita obrolkan sekarang Pak? Jadi begini Pak, saya tuh padahal mas saya tuh ditakuti ya sama anak-anak tuh, saya tuh menerapkan sikap disiplin. Tapi ketika saya di kelas, anak-anak teh seperti menyepelekan Pak. Masa saya harus keras terus kan, gitu harus menghukum kan tidak etis gitu. Jadi setiap pembelajaran anak teh tidak pernah fokus Pak. Ada yang izin ke WC, ada yang tiduran gitu ya. Masa saya harus dihukum terus, menghukum terus gitu Pak. Jadi saya tuh mau ngobrol sama Bapak solusinya bagaimana ya Pak. Padahal saya tuh disiplin cukup Pak, seperti itu Pak. Jadi permasalahannya tuh seperti itu. Oke, berarti untuk pertemuan ini atau obrolan kali ini kita akan membahas salah satu siswa Bapak ya Pak ya yang terkait tentang kedisiplinan yang mungkin kurang begitu ya Pak ya. Tuh. Nah, kalau boleh tahu Pak, ada berapa sih Pak? Ada berapa siswa di kelas Bapak tuh? Ada 28 Pak. Ya. Dominannya sebetulnya perempuan ya Pak. Tapi Oh. laki-laki walaupun sedikit tapi tidak, laki-lakinya yang banyaknya bandel Pak. Jadi mereka kadang-kadang apa ya, banyak alasan kayak untuk belajar seperti itu. Dan kendalanya lagi di ruang kelas 9 saya kan pelajaran PKN nih Pak. Pas materinya pembukaan undang-undang. Kendalanya juga kaitannya dengan sarana sebetulnya Pak. Jadi kurang lengkap lah, tidak ada colokan gitu. Jadi belajarnya juga kurang bagus lah. Iya. Makanya nanti sih ke depan untuk penemuan berikutnya saya akan alihkan anak ke kelas 7 Pak. Jadi nanti saya bisa belajarnya kan bisa menampilkan menggunakan media pembelajaran gitu. Kemudian nanti ketika menerapkan pembelajaran supaya fokus saya ingin ada ice breaking lah ya, nanti sih saya ingin ada ice breaking gitu lah. Jadi anak teh setelah ada kegiatan ice breaking bisa fokus lagi gitu. Terus memang harus ada sarana sih, makanya nanti kalau sarana memang lengkap saya akan membuat menampilkan Pak media pembelajaran yaitu video. Kalau video insya Allah anak fokus Pak. Makanya nanti saya coba beberapa literatur untuk menampilkan media video mereka untuk menyaksikan, kemudian mereka akan mengamati dan membuat kesimpulan apa sih isi video itu gitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti anak lebih fokus gitu. Nah Pak, saya sangat-sangat setuju dengan tadi mungkin itu keinginan Bapak ya Pak ya. Nah untuk rencana selanjutnya nih Pak yang akan Bapak lakukan dan memaksimalkan permasalahan tadi seperti apa ya Pak? Ya tadi Pak, setiap pembelajaran saya upayakan ya ada speaking, kemudian menerapkan media supaya tidak menjenuhkan, dan kalau di anak nonton video kan bisa senang lah gitu ya. Di antaranya kan masalah pembukaan undang-undang, jadi anak bisa menyimak, kemudian anak teh bisa melihat, kemudian menyimpulkan, dan nanti mereka akan menampilkan hasil dari menyimak tersebut Pak. Dan saya akan memberikan tugas kepada mereka dengan memberikan pilihan. Jadi mereka bisa mempresentasikan hasil pengamatan mereka gitu Pak. Dan ada 3 pilihan yang saya berikan kepada mereka, bisa merekam video waktu membacakan pembukaan, kemudian menuliskan, tapi supaya mereka ada variasi yaitu menggunakan gambar atau mengaklamasi ke depan, membacakan gitu masing-masing ke depan untuk dibacakan seperti itu Pak. Oke. Saya rasa mungkin rencana dan teknis Bapak udah sangat bagus menurut saya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin Pak untuk meyakinkan kembali nih Pak, kira-kira Bapak
akan menggandeng siapa yang bisa Bapak bisa terapkan untuk teknis yang tadi disebutkan Bapak? Ya, tentu saja dengan teman-teman Pak. Kerjasama dengan teman-teman, kemudian teman-teman juga kan biar tahu ya rekan Ya. kerja sesama guru, mereka juga menerapkan pembelajaran seperti saya kan bisa diterapkan. Karena bagian dari pembelajaran yang tidak menjenuhkan ya diantara seperti itu teknik Pak. Betul, betul, betul. Dan anak-anak senang Pak kalau ada ice breaking dan sebagainya seperti itu. Gitu. Selain dengan rekan Pak, kira-kira kalau misalnya ada masalah yang mungkin belum terselesaikan, kayak tadi kan yang kata Bapak sebutkan itu tentang prasarana, Iya. itu kira-kira ingin berkolaborasi dengan siapa? Ya tentu saja kepala sekolah Pak. Penanggung jawab manajer di sekolah kan kepala Ya. sekolah. Jadi nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk melengkapi sarana Pak, supaya pembelajarannya berjalan lancar. Seperti itu Pak. Baik. Nah, untuk target Pak Ik sendiri kira-kira kapan Pak? Ya, saya kira kalau pertemuan sih kan tiap minggu Pak. Ya, berarti minggu depan harus bisa diterapkan lagi Pak. Hmm. Dan untuk kelas lainnya mengalir nanti berarti besok di kelas lain juga bisa diterapkan seperti itu Pak. Tapi untuk kelas 9 berarti minggu depan harus sudah jalan Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak, menurut saya Bapak sudah menemukan solusi dan target untuk langkah selanjutnya ya Pak ya. Ya, Ada lagi Pak yang ingin dibicarakan? ya untuk sementara cukup Pak ya. Nanti kalaupun ada permasalahan nanti bisa ngobrol lagi Pak. Ya Pak, nanti kita bisa bertemu lagi, kita lihat perkembangan lebih lanjut seminggu ini ya Pak ya. Iya, siap. Nanti tinggal calling aja Pak, Siap. Insya Allah. Terima kasih waktunya Pak Ya. Pakai ya. Mohon Jangan maaf bosan. ya Pak ya, santai ya Pak. Oke, terima kasih Siap, Pak. siap. Terima Monggo kasih, Pak, yuk lanjut Lanjut, lagi. enggak Pak. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fakih tadi proses kucingnya? Alhamdulillah Pak Vicky tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah melakukan observasi bersama kucing tadi, mungkin saya ada beberapa sedikit pertanyaan untuk Bapak. Baik Pak, mangga Pak. Kayak gini, jadi pertanyaan ini sekaligus pasca observasi Pak. Yang pertama, tadi apa saja yang Bapak dapatkan selama kucing dari indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bapak? Oke Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya. Oke. Yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi permasalahan atau identifikasi dan tujuannya, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya seperti apa, dan kemudian saya juga menggali kompetensi dari si klien atau coach tersebut untuk menemukan solusi masalahnya Pak. Baik Pak, jadi sejauh ini yang Bapak lakukan sudah berhasil ya Pak ya, sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta ya Pak. Dan juga yang tadi saya amati juga Pak, ada beberapa catatan. Yang pertama, kompetensi yang Bapak ingin kembangkan mengenai mendengarkan aktif, kemudian sudah mulai terlihat fokus Pak ya. Ya, Mendengarkan permasalahan kucing dengan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah Pak Fakih terapkan. Terus juga alur tirtanya sudah sesuai dengan alurnya begitu Ya, Pak. baik. Pak Fakih sudah melakukan alurnya dengan sangat baik. Nah kemudian juga Bapak juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah menggali rasa tanggung jawab pada diri kucing agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Iya Pak. Nah baik Pak, untuk kedepannya Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi Pak? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari atau di kedepannya, saya ingin mendalami alur tirta Pak. Oke. Alur tirta yakni tentang supaya coaching atau klien ini bisa memiliki kompetensi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik Bapak, luar biasa sekali Pak ya. Semoga yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih juga sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan Baik, observasi Pak. kali ini. Untuk sesi kali ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya Pak ya, assalamualaikum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih. Lancar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Insya Allah sehat, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh iya Pak, saya dengar Bapak untuk kegiatan hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Vicky. Iya betul sekali Pak. Saya hari ini akan melakukan kegiatan coaching Pak dengan Pak Vicky. Ya. Seperti itu Pak. Oke, begini Pak, sebelum proses coaching dengan Pak Vicky ya Pak ya, ada yang saya ingin tanyakan dan bicarakan dengan Bapak. Jadi begini Pak, nanti pada saat coaching nanti saya akan ikut mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu apa saja atau apa percakapan Bapak dan Pak Vicky nanti sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Terus yang kedua, apakah sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching tersebut. Terus juga saya akan mendengarkan secara respon dari Bapak dan dari Pak Vicky nanti. Kemudian dan saya akan sedikit melihat prinsip coaching yang Bapak akan jalani nanti di prosesnya, yaitu mungkin prinsip coachingnya diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Iya. Ada nih Pak, sedikit mungkin saya tanyakan boleh sama Bapak, boleh ya Pak ya? Nah, kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak munculkan nanti di proses coaching hari ini? Jadi banyak Pak ya, intinya untuk proses coaching ini ada yang ingin saya kembangkan, diantaranya proses kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach saya, seperti itu Pak. Oke. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif ya Pak, mendengarkan aktif keluar dari coach, dan tadi saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan yang buat menggali permasalahan dari coach Pak, seperti itu. Oke Pak, berarti tadi nanti insya Allah Bapak akan memunculkan ada 3 ya Pak ya, 3 kompetensi yang tadi Bapak sebutkan. Nah, terus yang kedua, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan Bapak seperti apa Pak? Tentu saja nanti saya akan mengembangkan sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Di sana mudah-mudahan lancar. Di sana saya akan mengamati melaksanakan coaching dari alur Tirta ya. Kemudian prosesnya intinya mengajukan pertanyaan bobot sehingga menggali ke permasalahan dari coach itu. Oke, baik Pak. Semoga proses coaching hari ini berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak dilanjutkan. Saya ingin membersamai di sini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ik. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya gini Pak. Aduh, Gimana, tadi Pak? tuh saya lagi nyari-nyari Bapak Pak. Oh, iya. Ada sesuatu hal yang pengen saya konsultasikan gitu Oh. loh. Kira-kira Pak Ik bersedia nggak, ada waktu nggak gitu? Siap, mangga. Kalau memang diperlukan sah-sah saja, mangga saja. Alhamdulillah. Silakan. Ada apa ya Pak Tiki ya? Gini Pak, Saya- sebenarnya saya ingin sedikit berbagi gitu Pak ya, terkait tentang pembelajaran di kelas Pak. Mhm. Saya jadi merasa di kelas itu peserta didik itu tidak antusias menerima pelajaran saya gitu Pak. Jadi ya orangnya ada tapi mungkin pikirannya entah kemana gitu peserta didiknya gitu Pak. Oh. Gitu. Jadi anak-anak tidak fokus waktu Betul. kegiatan pembelajaran Pak Tiki gitu. Iya, Pak? jadi serasa kayak tidak ada giroh semangatnya gitu anak-anak tuh. Iya, iya. Jadi kasusnya pembelajarannya kurang berjalan kondusif, Betul, karena anaknya Pak. kurang bergairah. Betul Pak. Jadi kira-kira bagaimana sih ceritanya sampai tidak bergairahnya tuh Pak? Gini Pak, kan jadi ya ini sih dilakukan setiap pelajaran saya Pak ya. Saya tuh setiap masuk kelas materi saya selalu menyampaikan materi, cuman ya menyampaikan materi begitu saja sih, padahal saya sudah secara detail menyampaikan materi itu detail banget. Saya
ada materi saya sampaikan ke anak, materi ini saya sampaikan ke anak, seperti itu Pak. Sebenarnya perjalanan pembelajaran saya tuh gitu Iya. Pak. Ada materi saya sampaikan aja udah gitu. Saya percaya kalau materi mah Pak Piki menguasai, tapi barangkali mungkin kalau anak kan persepsinya atau penerimanya kan berbeda. Iya sih. Barangkali kan dari beberapa contoh kegiatan kan barangkali harus ada misalnya kegiatannya harus bervariasi atau teknik seperti apa sehingga anak teh mau menerima gitu teh Pak. Kira-kira seperti apa ya yang bisa digali dimiliki oleh Pak Piki gitu tapi belum sampai ke anak gitu teh Pak. Seperti apa? Iya sih Pak, mungkin dari yang apa yang udah saya lakukan Pak, tiap belajar itu saya hanya benar-benar fokus ke materi saja tanpa adanya dikemas dengan baik tuh Pak. Nah itu mungkin yang jadi saya kepikiran seperti itu Pak. Mungkin pengemasan saya dalam menyampaikan materi yang kurang Pak. Kurang variasi Kurang mungkin ya. variasi betul Pak. Kayaknya itu Pak. Jadi kira-kira nih ada gambaran nggak dari Pak Piki variasi seperti apa nih yang kira-kira pas untuk anak, kira-kira anak belajarnya menyenangkan. Barangkali yang terpikir oleh Pak Piki apa nih apa medianya atau caranya seperti apa Pak? Mungkin yang akan saya kembangkan untuk saat ini Pak lebih ke ini sih Pak, media pembelajarannya yang ingin saya kembangkan, karena saya juga melihat beberapa guru itu sudah mulai menggunakan berbagai macam media, baik itu sifatnya digital maupun baik itu sifatnya print out, sedangkan saya sejauh ini masih belum menggunakan media dengan optimal gitu. Nanti kedepannya saya akan coba pembelajaran saya akan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Nanti ke depan akan mencoba ya. Betul Pak. Mencoba kolaborasi. Jadi apa menerapkan di kelasnya media pembelajaran. Jadi selama ini penilaian di kelas seperti apa? Sampai angka berapa nih Pak Piki di kelas sampai anak sampai jenuh gitu kira-kira? Iya Pak, aduh. Kayaknya kalau di penilaian saya malu Pak ya. Mungkin masih jauh ya 5 lah mungkin Pak. Iya. Ya, berjalan tuh. Ya berarti kan masih jauh, Masih perlu jauh, perbaikan Pak. lagi. Betul. Jadi nanti silakan Pak Piki menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran Iya, yang Pak. menyenangkan berarti gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti kira-kira apa media pembelajaran seperti apa nih Pak? Mungkin yang akan saya coba lakukan pertama adalah menggunakan Infocus dulu ya Pak ya, karena sekolah juga kan tersedia Infocus. Nanti saya akan coba menggunakan video ataupun slide-slide materi seperti itu. Sementara sih akan diterapkan seperti itu dulu Pak, untuk sambil bertahap lah nanti pengembangan media-media lainnya. Iya, bagus kok, berarti kan ada progresnya. Iya. Iya, kira-kira anak senang ya. Kemudian kira-kira Pak Piki cukup dengan sendiri atau perlu kolaborasi nih dengan teman yang lainnya? Gambarannya seperti apa kira-kira? Atau cukup dengan Pak Piki saja? Untuk pembelajaran di kelas mungkin cukup dengan saya, tapi untuk persiapannya nanti saya akan mencoba dengan kolaborasi dengan teman. Barangkali ada yang bisa saling berdiskusi bagaimana cara membuat media slideshow, bagaimana cara mungkin menyiapkan video yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Iya, insya Allah kayaknya Pak ya, nanti ada perubahan yang signifikan nih. Amin Pak, Ketika mudah-mudahan. Pak Piki merubah mindsetnya, cara belajarnya. Mudah-mudahan. Kira-kira targetnya seperti apa nih? Ketercapaiannya untuk belajar di kelas nih supaya anak minatnya mungkin naik nih. Naik, iya. Kira-kira progresnya berapa peningkatannya? Target dari Pak Piki gitu. Tadi kan awalnya saya rasa di angka 5 Iya, ya Pak ya. masih jauh. Nah nanti seiring berjalan untuk langkah awal saya targetkan di angka 7, kemudian secara bertahap di ya bulan-bulan depan atau di ke pembelajaran selanjutnya saya berharap bisa mencapai angka 9. Mungkin ya diawali dengan 7 dulu lah perubahan karena Iya. awalan sih Pak seperti itu. Berarti kan ada tahapannya Ada nih, tahapan, ada 7, progres, 8, dan iya, 9. betul. Kira-kira pelaksanaan yang terdekat kapan nih pelaksanaan pembelajarannya Pak? Oke, saya bisa menerapkan minggu depan sudah mulai saya terapkan, karena minggu ini saya akan persiapkan apa saja media yang akan saya buat, kemudian minggu depan akan saya terapkan di kelas. Ya, Insya Allah lah bisa. Ya, saya nanti tunggu aksi Pak Piki ya. Siapa, iya, Pak. Hasilnya seperti apa? Nanti saya juga nanya ke anak. Progres Pak Piki. Dan minggu depan saya tunggu lagi bukti nyata, barangkali kan Bapak bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi segera mungkin diterapkan. Iya.
Pak, terima kasih banget Pak. Jadi saya punya solusi yang sangat berarti buat diterapkan di kelas, yang mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Sama-sama Pak, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita Pak. Betul, betul. Terima kasih Pak Baiknya atas waktu yang telah disediakan untuk Pak. Siap Pak, Oke. sama-sama Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya undur diri Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tadi hasil proses coaching hari ini Pak? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ada diskusi ya Pak, dan tadi obrolannya sudah menemukan solusi. Saya sudah menggali nih Iya. Pak Fikri sebagai Puci. Alhamdulillah beliau sudah menemukan solusi Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi juga saya melihatnya dengan lancar dan sangat baik sekali Pak. Nah, tadi Bapak melakukan observasi dengan Puci tadi terkait ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Puci tersebut. Nah, terus pertanyaan yang pertama nih Pak, apa saja yang Bapak dapat selama coaching hari ini nih Pak bersama tadi si Puci Pak Vicky Pak? Jadi tadi dari hasil diskusi Pak, selama kegiatan coaching saya sudah melakukan alur dari Tirta Pak ya, itu dalam menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut Pak ya, untuk menemukan masalahnya, kemudian menemukan solusinya, seperti itu Pak. Baik Pak, jadi yang Bapak lakukan itu sudah sangat berhasil menurut saya Pak ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching dan sudah memenuhi semua alur Tirta ya Pak ya. Yang tadi saya amati juga udah sangat banyak sekali alur Tirta di situ. Ada beberapa dan mungkin sudah terlihat ya Pak ya. Oke. Nah, untuk Pak Ik tadi juga sudah menyampaikan terkait proses coaching, terus alur-alur Tirtanya juga sudah memaknai tujuan coaching tersebut. Nah, diantaranya mengidentifikasi masalahnya tadi ya Pak ya. Terus tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah menggali rasa tanggung jawab pada diri coaching tersebut, terus melakukan rencana aksi kedepannya yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, untuk dalamnya tentu saja saya ingin lebih mendalami dari alur Tirta Pak ya. Jadi dimana dalam setiap kegiatan coaching dengan Kuci saya ingin memiliki kompetensi yang baik Pak. Tadi intinya dasarnya kan harus sesuai dengan alur Tirta. Betul. Seperti itu Pak. Baik Pak, menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali yang Pak Ik lakukan. Semoga apa yang sudah berjalan dilancarkan, dimudahkan semuanya Pak ya. Terima kasih nih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi kali ini. Saya akhiri untuk sesi kali ini Pak. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Ik. Mungkin cukup sekian Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.